saya Muhammad Raka Pratama dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan mata kuliah Hukum Pidana, menjelaskan tentang rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Kemudian ada depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Yang ketiga ada mitigering, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Kemudian ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru di dalam KUHP. Yang kedua ada kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Yang ketiga ada global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Kemudian, lanjut ke bab 4. Ada hubungan sebab akibat atau causalitate. Pertama, ada tujuan dari ajaran sebab akibat. A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka, untuk menentukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat itu, dipergunakan ajaran sebab akibat. Kemudian, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama A. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, berasal dari Van Bury, bahasa Jerman. Kemudian tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibatnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya tanggung jawab pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang B. Teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri. Lalu ada juga tokoh penganut teori individualisasi. Yang pertama ada Meyer. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Lalu yang kedua ada Binding. Menurut Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatifi dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Dan yang C adalah teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum atau in abstracto, yaitu serangkaian syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman yang umum terjadi. Menurut teori ini,
harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Begitu saja review materi pertemuan kelima dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.